Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alexander Agung, dan di sini saya akan membahas modul 2 dari Cisco CCNA 301 part 1, yaitu tentang IP address dan subnetting. Materi kali ini ada 6, yaitu subnetting, dan subnetting soal 1, 2, dan 3, IP public dan IP private, konsep router dan switch, praktik switch 1 dan 2, dan praktik router. Pertama, kita akan membahas tentang subnetting. Tapi sebelum itu, saya akan memberitahu kalau di sini ada dua jenis IP, yaitu IPv4 dan IPv6. Namun, kita akan memakai IPv4 dulu, IPv6-nya nanti saja. Ya, IPv4 memiliki 32 bit yang terdiri dari 4 oktet dan 1 oktet terdiri dari 8 bit. Dan IPv4 hanya terdiri dari 0 sampai 255. Kalau bukan atau selain dari 0 sampai 255, maka itu tidak bisa termasuk dalam IPv4. Ya, di sini contohnya ada 192.168.1.1/24. Di sini adalah IPv4 dengan /24. Apa /24 ini? Slash ini adalah sebuah prefix. Apa itu prefix? Adalah total IP yang bisa digunakan. Nah, di sini prefix. Nah, di sini untuk mencari prefix, kita harus paham yang namanya, harus mempelajari yang namanya subnetting. Dengan mempelajari subnetting, kita bisa mencari total IP dari sebuah IP ini, dan juga subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Jadi langsung saja ini contoh soal pertama, kita akan menghitung total IP-nya. Total IP-nya pertama-tama 32 dikurangi 24. Kenapa bisa 32? Karena IPv4 terdiri dari 32 bit, jadi kita akan masukkan di sini. Dan dikurangi oleh slash-nya. 32 kurang 24, hasilnya menjadi 8. Nah, dan 8 ini kita masukkan menjadi pangkat. Mengapa dipangkatkan? Karena untuk menghitungnya untuk subnetnya kita bisa menghitung dari 256 dikurang 256. Ini 256 kita ambil dari sini, jadi kita anggap aja 0 ini 1, yang berarti 255 ditambah 1 sama dengan 256. Dan dikurangi 256 dari hasil ini. 256 dikurangi 256, hasilnya adalah 0. Jadi kita bisa tulis 255, 0. Yang berarti di sini IP networknya adalah 0 dan IP broadcastnya adalah 255. Untuk IP range-nya 1 sampai 254. Perlu diingat bahwa IP network ini selalu ganjil. Dan IP broadcast ini selalu genap. Ya. Selanjutnya di sini
soal kedua memiliki IP 172.168.5.1/26. Mari kita hitung total IP-nya. 32 dikurangi 26 6, dan kita akan pangkatkan jadi 2 pangkat 6, dan hasilnya 64. Ya, dan di sini kita akan menghitung subnet masknya. 256 dikurangi 64 sama dengan 192, yang berarti subnet masknya seperti ini. Dan untuk IP networknya kita bisa lihat dari sini, ya awal mulanya pasti 0. Dan untuk IP broadcastnya 64 dikurangi 1. Dan untuk IP range-nya adalah IP yang tersisa. Jadi untuk penulisan IP-nya itu seperti ini. Untuk penulisan IP range. Nah, ini adalah penulisan IP range yang benar. Dan di sini kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu memiliki IP 10.10.10.50/27. Ya, di sini mari kita hitung total IP-nya. 7 yang berarti 5. Dan nanti kita pangkatkan. Yang berarti di sini subnet masknya kita bisa kurangkan yang hasilnya 4, yang berarti subnet masknya dan di sini IP networknya seperti yang dilihat hanya bisa sampai 0 sampai 31. Dan di sini kita akan belajar tentang subnet block. Apa itu subnet block? Subnet block adalah sebuah subnet yang melanjutkan dari broadcast subnet pertama ini. Ya, ini kita panggil subnet ke-1. Lanjutan dari 31 ialah 32 yang kita taruh di IP network. Dan di sini 32 kita tambahkan lagi 32 dan dikurangi 1 yang berarti 63. Dan begitulah subnet block. Dan untuk IP range-nya kita pakai yang subnet block kedua, yaitu 33 sampai 62. Nah, ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang IP private dan public. IP public ialah IP yang bisa diakses di mana saja. Contohnya seperti facebook.com yang memiliki IP 10.10.10.10 dan juga google.com yang memiliki IP 8.8.8.8. Dan kita memiliki juga IP private, yaitu IP yang hanya bisa diakses di satu tempat. Contohnya seperti 192.168.10.1/24. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang konsep switch dan router.
Switch ialah perangkat jaringan yang bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang sama, sedangkan router ialah perangkat jaringan yang bisa menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Contohnya seperti di sini. Di sini ada contoh switch. Ada PC1, PC2, dan PC3. Anggap saja PC1 ini memiliki IP 192.168.10.1. Dan untuk PC kedua, kita juga memiliki IP 1.10.2. Dan untuk versi ketiga, kita memiliki IP. Dan ya, seperti inilah contoh switch. Dan untuk contoh router, kita memiliki seperti ini. Oh ya, teman-teman. Untuk contoh switch ini, switch hanya bisa mengeblokkan si PC yang memiliki subnet atau IP yang sama. Seperti ini, 192.168.10, semuanya sama, hanya berbeda di oktet keempatnya saja. Dan ya, untuk contoh di router sini, kita bisa lihat di sini switch memiliki 3 PC juga, yaitu PC1, PC2, dan PC3 yang memiliki IP 192.168.10.1, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Dan di sini kita juga memiliki router, dan router ini terhubung ke PC4 yang memiliki IP 172.155.10.1. Dan tujuan router ini adalah menghubungkan PC4 ini ke PC1, 2, dan 3, meskipun berbeda IP. Ya, kita akan langsung mencontohkan di sini. Di sini ada switch 2 dan juga PC. Dan kita di sini akan mengisi IP di PC pertama ini. Contoh saja 1. Dan PC2 kita akan mengisi IP dan ya, seperti itulah contoh praktik switch yang pertama, dan kita akan melakukan praktik switch yang kedua ini. Kita akan mengisi IP seperti ini. Dan isi satunya lagi kita isi. Seperti ini sudah jadi. Lalu kita tambahkan sebuah router. Itu kita sambungkan. Di sini seperti yang kalian lihat, kabelnya masih berwarna merah. Itu karena kita belum menyalakan routernya ke kabel, belum menyalakan kabel jaringannya ke switch ini dari router. Ya, pertama kita bakalan ke sini.
Seperti yang kalian lihat di sini ada gigabit Ethernet 00 dan 01. Kalian bisa klik ke option sini, ke preference, dan always show sini untuk melihat yang mana portnya ini yang kalian pasang tadi. Di sini klik 00 berarti terhubung ke switch 1 ini. Yang berarti kita akan menaruh IP seperti ini. Dan jangan lupa kita nyalakan. Dan untuk selanjutnya berganti yang switch kedua, kita taruh IP yang ini. Jangan lupa juga subnet masknya jangan salah. Dan jangan lupa dinyalakan. Seperti yang dilihat di sini sudah menyala. Selanjutnya kita harus ke PC, ke IP configuration dan menaruh IP yang kita taruh di routing tadi di default gitu. Tadi kita taruh 3. Dan untuk selanjutnya juga sama. Nah, dan untuk switch kedua ini kita harus taruh buat yang gigabit Ethernet 01 tadi. Yang berarti IP yang ini. Untuk dua-duanya juga. Dan seperti itu kita sudah selesai melakukannya. Selanjutnya kita akan melakukan testing ke terminal, ke command prompt, kita ping 10.10.2. Di sini yang seperti yang kalian lihat berhasil. Dan selanjutnya kita coba ping ke switch kedua tadi. Seperti yang kalian lihat di sini awalnya pasti gagal karena dia sedang mencari dulu. Selanjutnya itu sudah pasti berhasil karena dia sudah menemukan yang mana IP itu melalui routingnya tadi. Ini kita bisa ping juga dong. Duanya. Yang pertama ini pasti gagal. Dan ya, seperti itulah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan.